Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali kita akan bertemu di sesi diskusi tentang bisnis perikanan. Pada pertemuan kita pertama, hari ini kita akan mendiskusikan apa itu perikanan dan bagaimana sesungguhnya sistem bisnis perikanan. Secara definisi, perikanan kita pahami sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dalam hal ini, dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Itu definisi yang diberikan atau yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. Sehingga kalau kita melihat definisi ini, perikanan itu sebagai satu sistem bisnis. Sistem bisnis yang terdiri dari kegiatan yang melingkupi aktivitas praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan. Sehingga kalau kita lihat, kegiatan perikanan adalah kegiatan sejak di hulu sampai pengelolaan kegiatan sampai ke hilir. Sejak ikan itu akan diproduksi sampai dengan ikan itu dijual. Dalam artian itu, maka perikanan kita katakan sebagai satu sistem bisnis. Sehingga mudah kita lihat gitu ya, aktivitas perikanan saat ini itu semakin kita temukan sebagai aktivitas yang ditujukan untuk dijual hasil dari kegiatan usahanya. Kalau orang menebar benih nila di dalam kolam, pikiran yang pertama yang dihasilkan adalah bagaimana ikan ketebar ini bisa dijual. Bukan lagi sekedar hanya untuk menebar untuk kepentingan dikonsumsi sendiri suatu saat, atau mungkin sekedar hanya kesenangan, atau orang menyebutnya kelangenan. Itu definisi perikanan yang merupakan satu sistem bisnis perikanan. Kalau kita gambarkan secara sederhana, perikanan itu dari definisi itu kita bisa bagi dalam 3 kelompok aktivitas besar. Pertama, aktivitas yang ada di hulu, kemudian aktivitas yang ada di tengah, dan aktivitas yang ada di hilir. Nah, ketiga aktivitas ini, kalau kita cermati, akan membutuhkan dukungan, baik infrastruktur, kebijakan, pembiayaan, logistik, transportasi, termasuk di dalamnya adalah keterlibatan pemangku kepentingan di dalam agribisnis perikanan atau di dalam sistem bisnis perikanan. Jadi 4 komponen ini yang menyusun sistem bisnis perikanan. Kalau kita kembali ke hulu, di hulu ada 2 aktivitas besar gitu ya. Tadi secara definisi pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Dalam rangka kegiatan apa? Dalam rangka kegiatan produksi, baik melalui kegiatan budidaya maupun melalui kegiatan penangkapan ikan. Nah, tentu saja aktivitas di kegiatan budidaya dan penangkapan ikan itu secara struktur akan variasinya besar sekali. Nanti kita akan bahas pada bagian lainnya gitu ya. Tetapi secara prinsip bahwa kegiatan produksi perikanan itu menghasilkan produk perikanan. Produk perikanan baik dalam keadaan segar maupun dalam keadaan hidup yang akan diproses lebih lanjut pada kegiatan di tengah, yaitu kegiatan handling dan processing. Handling dan processing gitu ya, penanganan dan pengolahan hasil perikanan itu akan
mengelola hasil produksi dari kegiatan di hulu gitu ya untuk nanti didistribusikan ke kegiatan hilir. Nah, kegiatan handling dan processing gitu, kalau kita cermati, kalau kita lihat, boleh jadi ikan yang dihasilkan di kegiatan produksi, katakanlah ikan hidup. Ya. Ikan hidup itu dipertahankan agar tetap hidup dari sejak dia diproduksi sampai ke tangan konsumen atau pasar, baik pasar domestik maupun pasar ekspor. Gitu ya. Nah, selain di handling, baik dalam keadaan segar maupun hidup, gitu ya, untuk sampai ke tangan konsumen, sebagian juga ikan akan diproses, gitu ya, diolah lebih lanjut, menghasilkan berbagai ragam produk perikanan, gitu ya. Baik produk olahan dari yang sifatnya sederhana, gitu ya, sampai beragam produk olahan lainnya, gitu, termasuk produk olahan yang lebih maju maupun produk olahan dari limbah hasil perikanan. Katakanlah misalnya kalau kita memproduksi filet nila gitu ya, maka akan dihasilkan berbagai limbah. Katakanlah misalnya limbahnya adalah kulit. Maka limbah kulit itu akan bisa menjadi input aktivitas produksi untuk menghasilkan produk yang lain, misalkan dompet kulit dan seterusnya. Ya. Nah, hasil produksi dari sektor tengah ini gitu selanjutnya akan didistribusikan di sektor hilir gitu ya atau di sektor pasar gitu ya atau konsumen baik itu pasar domestik maupun pasar ekspor. Nah, tentu saja di antara dua kelompok pasar ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda atas produk perikanan, atas jenis ikan yang dihasilkan, yang dibutuhkan, yang dikonsumsi gitu ya. Yang keseluruhan dari aktivitas tadi kita katakan memerlukan dukungan infrastruktur, logistik, transportasi, pembiayaan, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Apalagi misalnya kalau kita lihat dalam konteks perikanan kita, misalnya perikanan tangkap, di mana aktivitas terbesar dari aktivitas perikanan tangkap itu ada di Indonesia Timur, sementara industri yang ada di olahan ini ada semuanya di sebagian besar di Jawa atau di bagian barat, maka memindahkan ikan dari Indonesia Timur ke barat itu menjadi satu isu penting yang terkait dengan supporting logistik maupun infrastruktur transportasi gitu ya, untuk membawa ikan itu ke wilayah barat. Nah, gambaran dari sistem bisnis ini bisa memandu kita untuk mendiskusikan bagaimana bisnis perikanan harus dikelola, termasuk bagaimana pembangunan perikanan bisa kita kelola. Demikian untuk bagian pengantar pada pertemuan hari ini.